فاتحة إلى حضر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريات أهل بيته ثم الروحي خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ ثم الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وشيخنا وشيخكم كافة المسلمين أجمعين شيء لله لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله الذي تولى كل شيء وزمته وذل كل شيء لعزته تسلم كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لملكه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شافعنا ومولانا محمد شافع الأمة وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruhul maftah futuhal arifin bikmatika wa sunna rahmataka wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Satu mukaramun para alim ulama, para asatidzah, para guru, para hujat, jamaah yang berharga, beristimewa, Ketua DKI Masjid Nur Amal, yang terhormat Bapak Mayor Juwana Warno, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya di dunia dan akhirat. Begitu juga kita semua yang hadir senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan cucuran rahmat dan taufik sehingga kita bisa mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta rentetan nikmat yang diberikan pada kita sekalian. Sehingga berkat kudur dan iradanya lah pada malam hari ini kita takdirkan untuk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim jika dalam satu majelis ilmi diawali dengan sholat maghrib berjamaah. Tentunya dengan harapan rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dicatat sebagai salah satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin wa min dzalik al karamatu fid dunya wal akhirah. Dan yang demikian itu bagaimana sambungan sebelum Ramadan
kita bicara samratul taqwa atau nataijut taqwa, hasil daripada takwa seseorang. Sedikit saya ulangi, hasil takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah berikan furqan. Orang-orang bertakwa ini Allah berikan furqan. Sebagaimana yang terdahulu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah takwa kamu kepada Allah. Niscaya Dia Allah akan menjadikan kamu furqan. Furqan di sini adalah pembeda. Maknanya kata ulama yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang bisa membedakan mana hak dan batil, wa yufarriqu bainal halali wal harami, dan bisa mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian nataiju yang kedua adalah kafaratul sayyi'ah wal maghfirah. Hasil takwa itu Allah akan hapuskan kesalahannya, wal maghfiratu lidzunub, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Sambungan ayat tadi adalah wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Dia Allah akan menghapuskan atas kamu sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Yang ketiga, al-ilmu, Allah memberikan ilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran, orang takwa ini diberikan ilmu. Maksudnya Allah mudahkan untuk menuntut ilmu. Atau kalau dalam ilmu tasawuf, semacam ilmu laduni. Walaupun belajar sebentar, tapi punya kemampuan yang besar. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullahu, niscaya Dia akan memberikan pengetahuan buat kamu. Yang keempat yang sudah kita bicarakan, an-najatu minan nar. Allah akan selamatkan dari api neraka. Nah, sekarang yang kelima adalah wa min dzalik al-karamatu fid dunya wal akhirah. Allah berikan karomah ini maknanya kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemuliaan di dunia ini bukan karena suatu jabatan atau suatu harta benda, tapi kemuliaan ini yang Allah berikan adalah dengan kebaikan-kebaikan Allah. Disebabkan karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya ja'ala karomata, Allah jadikan kemuliaan indahu di sisinya, di sisi Allah, bittaqwa, sebabnya dengan takwa. Wala bil ansab, bukan karena nasab keturunan. Bisa jadi keturunannya baik, bapaknya kiai, semua kiai, ternyata pas ke dia bukan kiai. Ya. Kiai ternyata nama Kris gitu ya, kiainya. Kayak sepuh gitu ya. Ternyata bukan. Jadi bukan karena nasab, wala bil amwal, bukan karena harta benda. Atau wala bisyai'in akharakum, atau bukan pula dengan perkara-perkara yang lain. Wa'adallahu wa rasuluhu ala taqwa, dan beberapa banyak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu dan memberikan atas dasar takwa. Min khairat, apa pemberian Allah? Dengan diberikan beberapa kebajikan, wasa'adatin, dan kebahagiaan.
wa darajatin dan beberapa derajat, wa hasanatin dan beberapa hasanah kebaikan, wa solahin dan kemaslahatan, wa falahin dan kemenangan, wa gonaim dan beberapa keuntungan, warbabin dan laba yang sangat banyak, bahkan watulu zikruhu, bahkan diberikan umur yang panjang. Makna yang panjang ini umur yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana yang sudah tersebut sebelumnya ditentukan. Nah, oleh itu barometer takwa ini hasilnya karena ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana ketika Ramadan yang kita lakukan, maka ada nggak besarnya, asarnya tadi, bekas Ramadan itu. Sehingga kita bisa mengukur tanda-tanda keberhasilan kita, ibadah kita, ketika kita melaksanakannya ketika di bulan Syawal. Tanda-tanda terima ibadah kita. Wa min alamatil qabul fi Ramadan aw fi ghairihi. Di antara tanda-tanda Ramadan yang sudah berlalu, apakah Ramadan dan ibadah lainnya itu diterima Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan salah satu bagian sumber untuk mencapai derajat takwa tadi dengan ibadah. Di antaranya adalah ittiba'ul hasanati bil hasanah, yaitu mengikuti kebaikan yang sudah dilakukan ketika Ramadan dengan kebaikan selanjutnya, Syawal. Maka Syawal ini kata ulama maknanya rofa'ah, artinya tinggi, meningkat. Ada nggak peningkatannya? Fa'in kanat halatul muslimu ba'da Ramadan, dan jika seorang muslim keadaannya setelah melaksanakan puasa bulan Ramadan, artinya pasca Ramadan, halatan thayyibah, keadaannya lebih baik dengan cara apa? Yaksuru minal hasanati, dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan tadi. Ketika pengalaman Ramadan yang begitu baik, sholat berjamaah dan sebagainya, bertambah baik nggak yaksuru minal hasanati wal a'mali sholehati, dan beramal yang soleh. Wahada ini dinamakan dalilun, sebagai dalil petunjuk qabuli, yaitu diterimanya ibadah. Ini salah satu bagian daripada takwa kepada Allah. Kita lihat dalam Al-Quran juga ada ayat yang berbunyi, Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khafun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ala inna awliya Allah, dan ketahuilah bahasanya wali-wali Allah. Mafhum ayat ini, makna wali ini, ya, aulia jama' dari wali, yang dimaksud adalah kekasih-kekasih Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak pernah takut. Maksudnya la khaufun fid dunya, tidak pernah takut hidup di dunia karena ada bekal takwa tadi. Walahum yahzanun, dan tidak pernah sedih di akhirat karena jaminannya adalah surga. Siapa mereka tadi? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Kompensasinya apa takwa tadi? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah berikan baginya itu busyra. Busyra ini bahasa kita kegembiraan. Busyra sama dengan sa'adah. Yang dimaksud kegembiraan adalah kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat. Bisa dengan darajatin, beberapa derajat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketika di dunia, atau dengan hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan hasil daripada amal-amal tadi, ataupun wasolahin, ataupun kemaslahatan dia, wafalahin, dengan keberuntungan yang dia lakukan itu, maka akan menimbulkan sa'adah, kebahagiaan. Orang yang beriman ada secercah kebahagiaan tersendiri ketika dia sudah mampu melaksanakan ibadah perintah Allah.
Coba kita rasakan. Perasaan kalau kita udah sholat, leganya bukan. Tapi kalau bersolat, maaf, misal jalanan tanggung nih, ya, mau berhenti masjid jauh, ya dikit lagi tanggung. Ada rasa ketir-ketir kita, ya Allah, sampai enggak nih kita sholat sampai di rumah ini? Ya, kalau tidak kan meninggalkan sholat. Nah, orang-orang beriman ada tuh semacam getaran-getaran semacam itu. Beda dengan orang-orang beriman ketika meninggalkan sholat, mereka biasa-biasa saja. Ya, tidak ada merasa sedih, sebagaimana seorang ulama mengatakan bahwasanya min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda orang yang hatinya sudah mati, adamul husni alama taraka min amalin. Tidak ada rasa sedih, ya. Adamul husni, tidak ada rasa sedih alamat taraka amalin, ketika meninggalkan amal perintah tadi. Seperti tadi ketika dia meninggalkan sholat, nggak ada rasa sedih itu. Bagaimana saya meninggalkan sholat? Biasa-biasa saja. Yang kedua, wa adabun nadmi, dan nggak ada rasa nyesel. Ada dzunub ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan bangga. Tapi orang-orang takwa tadi, jangankan meninggalkan, terlambat saja sedikit, ada kekhawatiran dia kepada Allah. Ini min alamati qalbi, ya. Ya, diatakan qalbil hayyi, tanda-tanda hatinya hidup kepada Allah. Nah, orang-orang yang hatinya mati ini bagaimana solusinya? Sering duduk di majelis ilmi, kata Nabi, supaya hati yang tadi mati akan hidup lagi. Sering mendengarkan nasihat-nasihat yang tadi sudah tertutup akan terbuka lagi. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian duduk bersama para ulama, orang yang berilmu. Wastima'il kalamil hukama, dan senantiasa selalu mendengarkan kalam hukama, nasihat-nasihat orang yang bijak, nasihat-nasihat orang yang ahli tauhid, ulama yang ahli tauhid. Kalau seandainya kamu berkumpul kepada mereka, selalu bermukhalatoh, bergaul, berinteraksi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka Allah hidupkan kembali itu hati yang tadi sudah mati. Kama yuhyil abba maitata bima'il mapor. Ya, sebagaimana laksana tadinya tanah yang tandus kering kontang, maka ketika turun air hujan, maka dia akan subur kembali. Begitulah hati manusia, kalau sudah mati, mereka ada mulhusni, nggak ada rasa nyesal, ada munadmi, nggak ada rasa nyesal, dan tidak ada rasa sedih ketika meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak menyesal ketika melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ini disebabkan karena ketakwaan Allah, sehingga Allah memberikan kebahagiaan di dunia. Nanti kebahagiaan akhirat pasti Allah akan masukkan ke dalam surga yang subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengukur diri kita ini, mampu nggak kita, ada nggak ketakwaan kita di sisi Allah, ya, sehingga prestasi-prestasi kita yang menurut kita ini perasaan banyak, tapi apakah prestasi banyak, amal ibadah kita banyak ini diterima Allah atau tidak? Bagaimana posisi kita di sisi subhanahu wa ta'ala? Maka ulama mengatakan ketika orang berkata semacam itu, al ya'riful addu an qudratu indallahi ta'ala, apakah seorang hamba bisa mengetahui posisi derajatnya di sisi subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang muttaqin? Maka dijawabnya adalah maqamuka haitsu aqamaka, kedudukan kamu, posisi kamu, derajat kamu ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tergantung daripada kesibukan-kesibukan kamu. Nah, disinilah kita bisa mengukur diri kita sendiri, sehingga kita tahu, oh berarti posisi saya ini seperti ini, kedudukan saya seperti ini, derajat saya seperti ini. Tapi jelas apabila dia ada takwa tadi, Allah akan berikan darajat, beberapa derajat, beberapa kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah janji-janji Allah buat orang-orang bertakwa, diantaranya adalah
Allah akan memberikan kemuliaan. Idza aradta an qadta indallahi ta'ala falyanzur muka. Maka jika kamu benar-benar menghendaki mengetahui semacam itu kedudukan kamu, maka perhatikan hakikatnya kamu sedang apa di dalam 24 jam itu. Apakah kesibukan kita lebih condong taat kepada Allah, atau mungkin kesibukan kita lebih condong, lebih banyak presentasinya untuk dunia. Idza syaghalta bi ta'ati fa'lam annahu qarbaka. Jika kamu sibukkan untuk taat dan patuh terhadap Allah, fa'lam annahu qarbaka, niscaya dia Allah agar kamu tidak selalu dekat kepada Allah. Ya, dekat ini artinya bagaimana upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bahasa yang sering kita dengar kan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wasilahnya, penghubungnya, medianya adalah semua perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Itu adalah media, jalan, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk sholat, ketika seorang mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk puasa, baik wajib maupun sunnah, ketika orang mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran, ketika orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah, ketika orang mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik, ketika orang mendekatkan diri kepada Allah dengan silaturahim, wa kullu amali khair, setiap perbuatan-perbuatan baik itu merupakan bagian media, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kesempatan tadi orang semacam itu mencoba. Nah, ketika dia mencoba, Allah bantu dengan taufiknya sehingga mudah melaksanakan. Salatnya gampang, ibadah-ibadahnya gampang. Kenapa? Allah yang hendak mendekatkan hamba itu kepadamu dengan taufik pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang yang nggak ibadah, itu bukan disalahkan, jangan di-justice, waduh. Tapi pada hakikatnya memang Allah belum menghendaki dia untuk dekat kepada Allah. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang mudah sekali melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu bagian bagaimana ketika orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan satu karamah. Yang disebut karamah ini adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hambanya. Sekali lagi dalam konsep takwa, dalam konsep tauhid, takwa ini adalah tingkatan yang tertinggi. Ada jenjang, ada level. Jadi ketika Allah memberikan agama kepada hambanya, kepada manusia, nggak ada paksaan tuh, la ikraha fiddin. Maka ketika dia menerima Islam satu-satunya agama yang diyakini, maka dia menjadi orang muslim namanya. Asal kata salama salim islaman, yaitu orang yang selamat. Kalau dia tidak menerima, bahasa Qur'annya dia termasuk kafir. Tapi ketika muslim ini aktif, tidak pasif. Kalau pasif dia selalu muslim saja, nggak menjadi orang-orang beriman. Tingkatan yang kedua, level kedua, muslim yang aktif ini jenjangnya adalah orang-orang yang beriman. Dari muslim menjadi mukmin. Nah, mukmin lebih aktif lagi, lebih intensif dalam ibadah, itu menjadi orang-orang yang muhsinin, tingkatannya yang ketiga. Lebih aktif lagi, jenjang lagi menuju kepada tingkat yang keempat, maqamat, derajat keempat. Level keempat adalah mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Nah, level yang kelima ini adalah muttaqin. Makanya tadi di ayat tadi di surah Al-Anfal, perhatikan ya ayyuhalladzina amanu, coba. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha. Artinya apa? Jika kamu bertakwa kepada Allah, berarti kan antara iman dan takwa ini tinggal takwa. Tapi yang melakukan takwa ini pasti orang beriman. Artinya jenjang tadi dari iman masuk jenjang ke takwa. Jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'alakum furqana. Ini salah satu bagian contoh saja.
Nah, tingkatan yang tertinggi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang sudah mencapai gerak takwa, maka Allah memberikan kompensasinya sebagaimana terdahulu tadi yang sebutkan. Allah memberikan ilmu, Allah kemudian hapuskan dosanya, kesalahannya dan ampuni dosanya. Allah berikan furqan, dan yang sekarang ini Allah berikan karamah, yaitu kemuliaan. Hadirin jamaah bahagia, sebelum dilanjut mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar materi ini ataupun yang lainnya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini awam, jangankan sampai takwa, kita itu mengenal asmanya Allah itu ya masih numpang samping. Dan kita sampai ke takwa itu harus mulai tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama itu kita harus mengenal asmanya Allah. Kedua, kita harus mengenal sifat-sifatnya Allah. Keduanya kami belum sampai. Dan yang ketiga, yang keempat, mengenal afalnya Allah dan juga mengenal tentang zatnya Allah. Itu apakah penghalang buat kita sampai ke takwa? Padahal takwa itu ya kami kayaknya kok dan kayaknya kita hanya mengenal sampai ke yang pertama tadi. Maka bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan tauhid ya, tentang sifat Allah, kemudian afal Allah dan sebagainya, salah satu bagian. Sehingga di dalam kaidah katakan bahwasanya mengenal Allah sebelum ibadah. Ya, kaidah semacam itu kan. Namun demikian dalam tauhid ini kembali tauhidnya menuju kepada orang menjadikan satu keimanan tadi. Jadi yang kedua kan keimanan. Jadi al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Dan bertambah berkurangnya dengan tergantung kepada perbuatan. Al-imanu yazidu bitta'ati. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyati, dan berkurang itu sebab maksiat. Maka keimanan Allah Subhanahu wa taala tadi, maka dengan mengenal Allah dengan eksistensinya, maka dikatakan oleh Syekh Nawawi, asal khaufi ma'rifatullahi qalbi. Hakikatnya asal makna takut itu adalah pengetahuan hati dia. Bijalalillahi ta'ala, dengan mengakui kebesaran Allah dengan berbagai macam ekstensi tadi, ya, dengan sifat Allah. Jadi ketika mengenal Allah sifat basor, maha melihat, beda dengan manusia. Manusia melihat, tapi manusia melihat ini ada batas pandang manusia. Batas pandang manusia itu dengan benda. Dengan Allah tidak dibatasi dengan benda. Jadi kalau kita melihat seseorang ada di samping kita, kita tahu, kita dengar suaranya si fulan, tapi kita tidak bisa melihat. Itu manusia punya daya batas. Tapi Allah adalah maha melihat. Tugasnya bagaimana kalau kita meyakini Allah maha melihat, dimanapun kita berada, pasti kita selalu diawasi Allah. Kalau seorang mengakui selalu diawasi Allah, dia akan timbulnya sifat ihtiyat, sifat hati-hati. Ketika dia berbuat, Allah pasti melihat dia. Maka perbuatan-perbuatan itu yang menunjukkan supaya perbuatan itu diridhai Allah. Kalau tidak diridhai Allah, dia merasa takut, Allah selalu mawas dia. Maka dibutuhkan tadi dengan sholat. Sholat adalah salah satu sarana untuk pengawasan kepada manusia. Ya, artinya pengawasan melekat. Nah,
Meyakini. Cuman kadang-kadang manusia hanya mengetahui Allah Maha melihat, mengetahui Allah Maha melihat, tapi tidak dalam bentuk realisasi. Kalau Allah Maha melihat di mana pun berada, nggak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat. Maaf, walaupun mungkin istri jauh dari rumah, walaupun orang lain nggak tahu dalam keadaan sunyi, tapi aina Allah. Ada satu contoh dialog yang baik di zaman Umar bin Khattab, seorang pengembala kambing. Umar bin Khattab salah satu khalifah yang keempat ini selalu sidak, Pak. Bahasa kita ini berusukan. Orang nggak kenal kode Umar bin Khattab, karena orang tahu kenal tuh namanya, orangnya nggak tahu. Ini salah satu bagian ya. Jadi ketika ila gubus syamsi, ketika hampir menjelang maghrib, artinya terbenam matahari, tiba-tiba Umar bin Khattab setelah jalan melihat ada seorang pemuda duduk di bawah pohon dalam keadaan sedih gulana. Dicoba apa sih yang menyebabkan ini? Ya. Dia dalam keadaan sedih gulana, ya. Maka didekati, ya syabab, ya. Hal ya bakika, wahai pemuda, apa sih yang menyebabkan kamu sedih? Anak itu ditegur seorang yang belum dikenal, yang kadang-kadang dilihat mukanya tidak kenal, mengungkapkannya tidak berani, tapi lama-kelamaan diungkapkan, wahai Tuhan, saya sedih ini bukan karena sedih hati saya kehidupan dunia, tapi saya sedih tanggung jawab saya. Saya ada seorang pengembala. Sudah bertahun-tahun saya mengabdi kepada Tuhan saya. Tapi pada saat ini Allah masih selalu menyebut Allah. Allah selalu pada hari ini Allah sedang menguji saya. Kambing-kambing tanggung jawab saya, gembala saya tadi itu udah hampir maghrib, udah hampir senja, belum semua kumpul. Mungkin gambaran kita gini, ya. Misalnya dia punya tanggung jawab 200 kambing, itu tiap pagi ngambil 200 kambing, digembalakan, sore kembalikan 200. Maka pada saat ini belum sampai 200 ini. Sedangkan hari sudah maghrib. Kalau sudah maghrib, bagaimana saya mencarinya? Sedangkan saya punya tanggung jawab kepada Tuhan saya. Kalau saja kambing ini nggak sampai, pasti kompensasinya nggak ada. Paling tidak, apa yang terjadi reaksinya? Saya pasti dimarahi Tuhan saya. Kenapa? Apa kambing-kambing ini nggak sampai penuh 200? Atau yang kedua, mungkin saya dipecat jadi pengembala. Itulah saya dalam hati seperti ini, saya berdoa kepada Allah. Bagaimana cara Allah menolong saya? Artinya supaya bisa. Umar bin Khattab ketika itu melihat anak itu budi jujur, dia mencoba untuk menguji anak itu. Wahai pemuda, daripada kamu dimarahi Tuhan kamu, atau mungkin kamu dipecat, pasti nggak dapat pesangon kan gitu kan. Kamu rugi, mendingan kambingnya ada, jual aja sama saya. Misalnya maaf ya, kalau ada 200, kambingnya baru 100, 50%, jual kepada saya beli semuanya, dan uangnya buat kamu. Kalau buat kamu pulang aja lah kan. Seandainya kamu dimarahi, dipecat, kamu udah punya. Kalau 100 kambing kali 5 juta berapa tuh buat kamu? Kan kamu masih untung. Ketika orang tua itu berkata, Umar bin Khattab yang berkata, anak itu sambil melihat orang tadi yang seakan-akan matanya begitu menanar, giginya gemertak, tangannya mulai mau bergerak, yang seakan-akan ingin memarahi orang itu. Tapi satu ucapan yang membuat kaget Umar bin Khattab ketika itu apa? Aina Allah. Ketika mengucapkan di mana Allah, Umar bergerak, ya Allah, anak ini benar. Maksudnya apa? Di manakah Allah? Anak itu jawab itu. Kendati pun Tuhan saya tidak melihat, tapi Allah selalu melihat saya, mengawasi saya. Luar biasa. Ini salah satu contoh bentuk ya berkaitan dengan masalah bagaimana kita bisa meyakini sifat-sifat Allah ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Ini salah satu bagian saja ya. Misalnya Allah sifatnya kodrat maha memberikan suatu keputusan ya kepada hambanya tadi. Kita meyakini kudrat Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini baru berkaitan. Kemudian apa Allah bekerja Allah.
Kalau dalam ilmu tauhid kan tidak kita harus melulu kalau ketika Allah bekerja memberikan rezeki apakah Allah berbuat dengan tangannya itu. Allah sudah punya wakil-wakilnya para malaikat kan gitu. Jadi apa Allah perbuatan-perbuatan Allah itu harus kita yakini. Jadi hal semacam ini kembali karena ini ranahnya keimanan, kembali kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menjang ke sana, ke takwa tadi itu dengan sendirinya kalau yakin, orang yakin itu ibadahnya gampang. Sebab Nabi menjelaskan innal yaqina wal imanu kulluh. Sungguhnya yakin itu merupakan puncaknya iman. Kumpulan-kumpulan iman itu yakin. Maka ketika dia sholat, hakikatnya dia sudah yakin. Tapi ketika tidak sholat, nggak yakin. Kenapa kita sholat? Kita yakin kepada Allah. Dengan kebaikan-kebaikan kita mengikuti perintah Allah. Dan ujungnya pasti Allah berikan tadi. Ya, berikan karomah, sa'adah, bahkan dakhala jannah, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya untuk mencapai level yang sana itu mulai jenjang itu dilaksanakan saja. Maka kebiasaan-kebiasaan itulah yang akan bisa meningkatkan keimanan dia kepada Allah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu ya. Paham nggak? Paham nggak? Kalau ditanya, Bapak yakin Allah ada, yakin. Tapi ketika kita itu mencapai ke ranah takwa, itu kan harus tahapan-tahapan yang pertama harus kita harus tahu dulu apa saja dan bagaimana mobilnya apa, kemudian akal juga. Apa kalau tidak mengenal dari yang asmanya secara lengkap dan utuh? Ya justru itu jangan teoritis. Ya kebanyakan orang teoritis kan. Ya kita semacam Allah besar basor gitu kan. Allah mendengar itu kan teoritis saja. Allah maha melihat. Tahu Allah melihat, yakin kan cuma tahu saja. Tapi ketika diberi wasiat hakikatnya dia nggak tahu bahwa Allah itu bersifat basor. Ketika dia bergibah, dia tidak meyakini Allah itu bersifat sama. Padahal Allah punya sama maha mendengar dimanapun saja. Jangankan dia berbuat dengan lisan, dalam hati saja Allah maha mendakwah. Tapi ketika dia melakukan semacam itu, hakikatnya dia belum bisa memahami makna tadi. Artinya dia tahu, Allah tahu berada, Allah tahu maha mendengar. Itu kan teoritis. Untuk mencapai itu perlu iman tadi, jangan sekedar teoritis saja. Ya kebanyakan tadi ya dengan bentuk hafalan boleh sebagai salah satu bentuk supaya hafalan itu masuk dalam hati kita. Tapi dalam bentuk perbuatan yang kita lakukan, yang sekarang ini kan semacam itu. Allah ada percaya, tapi bentuknya bagaimana ketika dia percaya dengan Allah? Ketika dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada hukum-hukum Allah, percaya kepada aturan-aturan Allah, percaya kepada aturan Allah ketika perintah dan larangan dikerjakan, itu baru percaya kepada Allah. Tapi ketika percaya kepada Allah, ketika ada perintah ditinggalkan, belum mampu dipercaya kepada Allah. Jadi hakikat tauhid itu lari ke sana. Apalagi dalam bentuk apal perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bentuk takdir nantinya. Ketika menyadari semacam itu, wah saya nggak sesuai nih, kenapa? Kita minta ini Allah beda takdirnya gitu. Apa Allah perbuatan Allah. Jadi pada hakikatnya apaan tadi asma Allah dan sebagainya yang kita apalkan itu bagus untuk membawa dia dalam bentuk perbuatan tadi. Kebanyakan bukannya sudah teoritis. Kalau dia masuk kepada salah satu bentuk realisasi, nggak mungkin dia akan bisa yakinnya itu tidak bisa akan hilang, pasti akan yakin. Cuman tadi kalau antum bilang Allah ada Allah, saya percaya, itu kan bentuk percaya. Makanya iman kan dibutuhkan al-iman, ya. Al-imanu iqrarum bil lisan. Iman itu diikrarkan dengan lisan, wa tasdiqun bil jinan, kemudian ditetapkan dengan hati, wa amalu bil arkan, ya, dikerjakan dengan amal perbuatan. Sama kalau kita masuk itu kan dalam bentuk ta'rif, dalam bentuk tauhid sama juga tadi ketika Allah percaya dengan Allah itu ada, percaya Allah ada gitu.
Tapi kalau bentuk percaya tadi dari saya kan percaya Allah ada, percaya kepada aturan Allah, percaya hukum Allah, perintah dan itu baru percaya. Ya, kalau tidak dipercaya hanya kepada Allah ketika ada perintah ditinggalkan, dilarang, itu hakikatnya dia nggak percaya kepada Allah. Mungkin dari situ ya. Besok-besok kita berdua nih ngomong ya. Sebab kalau tauhid nggak cukup sedikit Pak, nanti salah ini salah pengertian gitu kan, karena ini kaitan dengan tauhid gitu kan. Udah isya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Allahumma alimna ma jahilna alimna Allahumma nafi'a wa sabab li maghfirati dzunubina Allahumma hdina min indik wa bin alaina min fadlik wa sya'alana min rahmatik wa zil alaina min barakatik wal bisani basa'afik wa afiatik في الدنيا والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih.